Shalom, selamat pagi. Salam sehat bagi kita sekalian. Mari tetap bersukacita dan bersemangat dalam menjalani hidup hari ini. Ada firman Tuhan yang akan menuntun kita, menyertai kita dalam melangkahkan kaki di hari yang baru. Oleh karena itu, untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami butuh firman-Mu. Karena tanpa firman, kami akan tersesat. Oleh karena itu, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah masuk di dalam minggu Prapaskah, minggu sengsara yang keempat. Itu berarti saya akan membawa renungan dari perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Dan teks Alkitab yang mencatat itu adalah di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46, firman Tuhan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu sengsara keempat ini, kita akan merenungkan puncak penderitaan Kristus ketika ia tergantung di atas kayu salib. Inilah saat keterpisahan natur ilahi dan natur kemanusiaan daripada Kristus. Yakni pada saat dosa dari manusia dalam segala zaman itu tertanggung di dalam diri Yesus Kristus. Perkataan Tuhan Yesus yang keempat berbeda dengan perkataan-perkataan sebelumnya atau 3 perkataan sebelumnya. Karena Bapak Ibu Saudara, ini tidak ditujukan kepada pihak yang lain. Perkataan yang keempat ini ditujukan kepada dia atau untuk dirinya sendiri sebagai ungkapan penderitaan yang sementara dialaminya. Nah, ada 2 pengertian yang dapat kita peroleh dalam perkataan mengapa engkau meninggalkan aku. Yang pertama, natur keilahian Kristus harus meninggalkan natur kemanusiaannya. Dalam pribadi Yesus, sesungguhnya terdapat 2 natur, yaitu natur keilahian dan natur kemanusiaan. Karena Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kedua natur itu bertemu ketika Yesus berada di dalam kandungan Maria. Dan hal ini terus berlangsung sampai Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang keempat ini. Dalam bagian ini dapat kita pahami bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal. Itulah Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Ia telah ada sejak pada permulaannya dan akan tetap ada hingga pada kekekalan. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah konfirmasi keilahian Kristus yang ditinggalkan sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima merupakan tindakan Allah yang merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada perkataan yang keempat ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak memanggil Allah Bapa dengan sebutan Bapakku. Tetapi Yesus memanggil dengan sebutan Allahku. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, natur keilahian daripada Kristus harus meninggalkan natur kemanusiaannya. Pada saat itu natur keilahian Kristus harus meninggalkan natur kemanusiaan daripada Kristus. Hal ini terjadi
Karena Yesus harus menanggung semua dosa manusia. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, bahwa mengapa natur keilahian Kristus harus meninggalkan natur kemanusiaannya. Karena natur keilahian Kristus adalah kudus. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya diasingkan, disendirikan. Kekudusan Allah ini tidak dapat bersatu dengan dosa. Sehingga natur keilahian Kristus harus terpisah dari natur kemanusiaannya. Inilah waktu di mana dosa seluruh dunia dari segala zaman ditanggung di dalam diri daripada Yesus. Dan yang kedua, natur kemanusiaan Kristus mengalami penderitaan karena ditinggalkan natur keilahiannya. Pada saat Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka pada saat itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Banyak orang berpikir bahwa penderitaan Kristus di kayu salib adalah ketika ia harus menanggung semua siksaan fisik yang diberikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penderitaan terberat yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah ketika berada di kayu salib. Adalah ketika natur keilahian daripada Kristus harus meninggalkan natur kemanusiaannya. Keberadaan sebagai Allah harus meninggalkan keberadaannya sebagai manusia. Yesus telah berkali-kali mengalami keadaan yang ditinggalkan oleh manusia. Ketika dia berada di Taman Getsemani, di mana murid-murid tertidur. Dan ketika Tuhan Yesus dalam pengadilan, tidak ada seorang pun murid yang bersama-sama dengan dia. Tetapi keadaan yang ditinggalkan, yang paling berat yang Yesus alami adalah ketika dia merasa seperti natur keilahian meninggalkan natur kemanusiaannya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi berkat bagi kita sekalian? Yesus telah menanggung semua dosa kita di dalam dirinya. Dan hanya dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Keadaan ditinggalkan oleh Allah adalah keadaan yang terberat bagi Yesus. Yesus memberikan teladan bagi kita. Bahwa ketika Allah menyertai, kita menjadi orang yang kuat. Tetapi ketika Allah tidak menyertai kita, kita tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Karena itu sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus sungguh-sungguh menghargainya. Menghargai karya Tuhan dalam hidup kita dengan menjaga kekudusan hidup kita dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar dari perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Sungguh penderitaan yang teramat sangat karena natur keilahian daripada Allah meninggalkan natur kemanusiaan. Tetapi itu semua ditanggung, diderita oleh Yesus karena mengasihi manusia supaya manusia diselamatkan. Dan puji syukur kami telah menerima keselamatan. Ajar kepada kami untuk menghormati, menghargai itu, memelihara dan menjaga itu. Supaya kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.